ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini kelanjutan pembahasan dari Kitab Ar-Raqaiq atau Kitab Ar-Riqaq dari kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana pada daurah sebelumnya setelah kita baca 6 bab dari pembahasan kitab Ar-Riqaiq ini. Nah, ini sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal pertemuan yang telah lalu, bahwa majelis-majelis yang kita membaca di dalamnya hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang bersambung kepada beliau, itu dari majelis-majelis terbaik di atas muka bumi, karena dibacakan di dalamnya sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sumber pengambilan ilmu yang paling terpercaya setelah Al-Quranul Karim. Nah, umat Islam itu yang mereka kenal kitab yang paling sahih itu adalah Al-Quranul Karim. Dan kitab yang paling sahih yang kedua setelah Al-Quran menurut kesepakatan ulama itu adalah kitab Al-Bukhari dan kitab Muslim. Dan dua buku ini berisi dari riwayat-riwayat hadits yang telah dibaca oleh para ulama dari masa ke masa dan diterima dengan penerimaan. Apalagi hadits-hadits yang dibawakan di sini itu adalah hadits-hadits yang luar biasa. Dan buku ini sebagaimana yang telah berlalu, pembahasan Ar-Raqaiq atau disebut juga dengan Ar-Riqaq, itu dari kata raqiqah, artinya sesuatu yang lembut, sesuatu yang lembut. Iya, memudahkan dia supaya berhati rahmat dan jauh dari kekerasan hati. Itu yang disebut dengan Ar-Raqaiq atau Raqiqah, karena hadits-hadits ini disebut dengan Ar-Raqaiq. Setiap hadits yang disebut di dalam bab ini itu dari hadits-hadits apabila direnungi akan membawa ke dalam hati sesuatu yang melembutkan hati, akan menjadi suatu pelembut hati. Iya.
Maka ini disebut dengan nama ar-raqaiq atau ar-riqaq. Dan dari 6 penulis kutubus sittah, hampir setiap buku punya pembahasan seputar ar-raqaiq ini. Termasuk Imam Muslim juga. Bahkan dikhususkan buku-buku tersendiri dengan judul ini, ar-raqaiq. Nah, ini bagian dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita telah membaca pada pertemuan yang telah lalu 6 bab dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian di bab berikutnya, dan ini mungkin kita akan membaca dari direkatkan. Kita akan membaca dari bab yang ke-7 berdasarkan bab yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kalau di sebagian cetakan ini masih dihitung di bab yang ke-6. Itu cara menghitung babnya saja. Baik. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab ma yuhdaru min zahratid dunya wat tanafusi fiha. Bab apa yang diingatkan tentang berhati-hati dari gemerlap dunia dan berlomba-lomba berambisi di dalam mendapatkannya. Berambisi di dalam mendapatkannya. Sini oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala dibawakan banyak hadits di sini. Beberapa riwayat terkait dengan bab ini. Iya. Ada 8 hadits yang beliau akan sebutkan di sini. Rahimahullahu taala. Dan intinya di sini beliau memperingatkan tentang sikap seorang muslim berdasarkan hadits-hadits yang akan datang, bahwa seorang muslim itu berhati-hati akan gemerlap dunia. Jadi tidak semua dunia yang dibukakan untuk kita, kenikmatan, berbagai keindahan, gemerlap dunia ini, itu bermakna karunia terhadap kita atau bermakna sesuatu yang tidak ada masalah. Itu belum tentu. Karena dunia itu sudah berlalu, ada sebagian hadits diingatkan tentang bahayanya. Dan setiap umat ada fitnahnya. Dan umat ini fitnah yang menimpa mereka itu kaitannya dengan fitnah harta. Kemudian fitnah dunia dengan beraneka ragam bentuknya, itu adalah hal-hal yang dikhawatirkan melalaikan dari akhirat. Karena itulah seorang muslim dia berhati-hati terhadap kehidupan dunia ini. Demikian pula di dalam berambisi, saling kejar mengejar, jatuh menjatuhkan. Dia kerahkan seluruh upaya dan tenaganya untuk meraih dunia. Maka ini diingatkan di sini di dalam bab ini. Tapi sudah berlalu ya bersama kita dasar pemahaman seputar pembahasan bahwa
asalnya di perkara dunia, seorang dibolehkan mengambil dari dunianya sepanjang bukan hal yang diharamkan. Tetapi ada pokok-pokok penekanan di sini bahwa dunia tidak boleh melalaikan dari akhirat. Harus selalu dipahami bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Lebih baik daripada dunia. Kemudian orang yang diberi dunia itu belum tentu dia lebih baik daripada orang yang tidak diberi dunia. Karena Fir'aun diberi kekuasaan, diberi banyak dunia. Qarun menjadi perumpamaan banyaknya hartanya Qarun. Tapi bersamaan dengan itu, mereka ini adalah orang-orang kafir yang disebut di dalam Al-Quran percontohan untuk orang-orang yang terfitnah dengan dunia dan menjadi para tokoh yang mengajak kepada kekafiran dan kepada neraka. Waliyadzubillah. Di dunia itu bukanlah ciri seorang lebih baik daripada yang lain. Dan di sini diberi makna yang lain di dalam hadits yang mulia ini. Baik, kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail ibnu Abdullah, menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah. Ini Ismail bin Abdullah bin Uwais. Biasa disebut dengan Ismail ibnu Abi Uwais. Salah satu guru Al-Bukhari yang banyak beliau meriwayatkan hadits di dalam kitab sahih ini. Dan biasanya Ibnu Abi Uwais ini itu meriwayatkan dari pamannya Imam Malik rahimahullahu taala. Biasanya. Tapi di sini beliau meriwayatkan dari Ismail bin Ibrahim. Iya. Dan Ismail Ibnu Abi Uwais itu ada kelemahan dari sudut riwayat. Hanya saja kalau dia di Sahih Al-Bukhari, riwayatnya diterima. Karena Al-Bukhari itu dia menyaring hadits-hadits rawi. Nah, rawi itu kalau dikatakan dia lemah haditsnya, bukan artinya seluruh haditsnya keliru. Tidak seperti itu. Tapi kalau dikatakan lemah haditsnya, artinya banyak kekeliruannya. Banyak kekeliruannya. Kekeliruannya yang banyak ini menyebabkan kita harus berhati-hati dari haditsnya. Namun kalau ada seorang ahli hadits yang tahu hadits-hadits yang tidak ada kekeliruan, berarti itu hadits yang benar, bisa diterima. Itulah Imamul Bukhari di sini. Sebab Al-Bukhari biasanya beliau bawakan sebuah riwayat dari Ismail bin Abi Uwais ini, tapi Al-Bukhari punya riwayat-riwayat yang lain dari selain jalur ini. Dari selain jalur ini. Baik. Kemudian kata Ibnu Abi Uwais, haddatsani Ismail ibnu Ibrahim bin Uqbah. Ini juga dari Medina, keponakan dari Musa bin Uqbah, penulis kitab sirah. Sebutkan kitab sirah pertama itu dari tulisan Musa bin Uqbah rahimahullah. Ini dari ulama Medina. An Musa bin Uqbah, inilah pamannya Musa bin Uqbah al-Matrafi, Abu Muhammad al-Madani. Iya. Beliau dari ulama Medina rahimahullah. Qala Ibnu Syihabin, berkata Ibnu Syihab. Ibnu Syihab nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Syihab bin Zahra Az-Zuhri. Jadi dia dikenal dengan dua nama, disebut Ibnu Syihab
dan disebut Az-Zuhri. Disebut Az-Zuhri. Beliau ini seorang imam yang sepakat, bahkan kelompok-kelompok menyimpang pun sepakat bahwa beliau adalah seorang imam di dalam agama yang ditokohkan, Az-Zuhri. Kenapa? Sebab beliau adalah salah satu dari poros perputaran hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi kemudahan beliau ini menghafal hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali dengar dia langsung hafal. Malah beliau kalau ada orang bicara-bicara gitu lewat, dia tutup telinganya. Tidak mau dia dengar banyak orang berbicara. Sebab masalah beliau, kalau dia dengar satu orang bicara, dia langsung bisa hafal ucapan orang itu. Akhirnya kadang ada masalah di masalah hatinya, memilah-milah hal-hal yang apa? Hal-hal yang tidak penting. Makanya kadang beliau tutup telinganya supaya tidak mendengar sebagian hal. Iya. Dan ini salah satu potret ya dari kehidupan para ulama terdahulu rahimahullahu ta'ala, bagaimana mereka menjaga dan memelihara hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghafalkannya. Iya. Karena itu kita lihat ya bagaimana jasa mereka di tengah umat. Ini sudah berlalu lebih dari 1200 abad, dari 1200 tahun dari kehidupan rawi-rawi ini sampai hari ini orang masih baca riwayatnya, mengetahui hadits Nabi melalui perantara mereka. Kira-kira berapa banyak pahala yang mengalir itu? Sudah lebih 1000 tahun dari ilmu yang mereka sampaikan. Itu keberkahan. Dan keberkahan yang seperti ini itu tidak ada di pembahasan dunia. Kecuali kalau dunianya dia jadikan untuk akhirat, itu baru. Misalnya dunia dia rubah jadi infak, jadi wakaf, dari sedekah, dan itu mengalir terus, itu baru tidak ada putusnya. Tapi ilmu, lihat ilmu, sampai hari ini orang-orang yang menyampaikannya masih dapat pahala. Sudah lebih 1000 tahun. Subhanallah. Iya. Ini sebenarnya kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang hakiki, bukan kekayaan dunia. Kekayaan dunia kita miliki sekarang. Orang raja yang paling kaya di atas muka bumi pun tidak ada yang kalau dia mati semua kekayaannya, kerajaannya dia bawa ke kuburnya. Tidak ada. Dia hanya berakhir di sebuah lubang yang sempit, lalu ditutup dengan tanah. Seluruh dunia yang dia miliki tidak ada yang dia bawa. Hanya sirna bersama dengan usangnya masa, akan habis bersama dengan ahli warisnya yang ribut-ribut terhadap warisan. Itu dunia. Jadi kadang kita perlu mengingat hal-hal yang seperti itu supaya kita pandai membedakan antara dunia dan akhirat, antara yang manis dan yang pahit, antara sesuatu yang kekal manfaatnya dan sesuatu yang manfaatnya belum tentu jelas. Yang kekal manfaatnya itu adalah akhirat. Yang manfaatnya belum tentu jelas itu dunia. Itu dunia. Baik. Maka Zuhri ini, Ibnu Syihab rahimahullah, ini dari seorang imam dari a'immatul muslimin. Iya. Kata beliau, haddatsani Urwa Ibnu Zubair, menceritakan kepadaku Urwah Ibnu Zubair. Ini Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam, Ibnu Al-Awwam, Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam.
Iya, dari Imam At-Tabi'in, salah satu dari 7 ahli fikih di kota Madinah, dari Imam Tabi'in di masanya. Baik. Bapaknya Az-Zubair bin Awwam, salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, dan salah satu dari 6 Dewan Syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab menjadi khalifah setelahnya. Karena Umar bin Khattab itu memilih 6 orang menjadi pengganti setelahnya. 6 orang ini nanti yang bermusyawarah siapa yang menjadi khalifah di antara 6 orang ini. Menunjukkan bahwa 6 orang ini itu semuanya orang-orang terbaik umat Islam di masanya. Hanya dipilih oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini salah satunya adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi ini sudah 2 ilmu ya. Sebenarnya kalau di pembahasan rawi-rawi, ini ilmu tersendiri namanya. Ilmu tersendiri. Baik. Ada namanya 7 ahli fikih dari kota Madinah, dari kalangan tabi'in. Itu dikenal. Kalau kita baca buku-buku fikih, kan biasa di perbandingan madhab itu disebut ya, ini pendapatnya siapa, ini pendapatnya siapa. Karena disebut bahwa ini pendapat dari al-fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih. Siapa maksudnya 7 ahli fikih? Yaitulah 7 ahli fikih dari ulama tabi'in di kota Madinah. Salah satunya Urwah ibnu Zubair ini. Iya, semuanya ada 7. Ada 7 orang. Pertama Urwah ibnu Zubair, yang kedua Sayyid ibn Musayyab, yang ketiga Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian yang keempat Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud. Kemudian yang kelima Abu Bakar bin Abdurrahman. Kemudian yang keenam Zaid kemudian yang keenam Kharijah ibnu Zaid. Iya. Sayyidun Abu Bakr. Kemudian yang ketujuh adalah Sulaiman bin Abdurrahman. Ini 7 orang yang disebut sebagai ahli fikih dari kota Madinah. Dikumpul dalam 2 bait syair, idza qila man fil ilmi sab'atu abu hurim riwayatuhun anil ilmi laysat kharija fakulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun Sayyidun Abu Bakrin Sulaimanu Kharija. Itu 7 orang. 7 ahli fikih dari kota Madinah. Baik, tadi faedah yang kedua, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga? Ayo, siapa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga? Hah? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awwam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. 7. Ada 3. Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas. Satu lagi. Said bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Dikumpul dalam 2 bait syair juga. Kalau antum menghafal 2 bait syair, ya hafal 10 nama. Lil Mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Hum Talhatun wa Ibn Aufin wa Zubairu ma'a Abi Ubaidata was Sa'dani wal Khulafa. Lengkap. Iya. Hum Talhatun, satu Talha bin Ubaidillah. Wa Ibn Aufin, Abdurrahman bin Auf, ma Abi Ubaidah, Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, was Sa'dani
apa namanya, hum Talhatun wa ibn Aufin wa Zubair bin Al-Awwam, terus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian 2 Sa'ad maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, wal khulafa dan khulafa ar-rasyidin 4. Nah, itu syair kalau mau mudah menghafal 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga. Baik. Ini pembahasan apa namanya? Membaca hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya kita menggali sumber ilmu. Makanya saya juga perkenalkan bagaimana cara memahami sumber ilmu. Ya, kalau antum lihat bagaimana orang-orang yang berilmu itu mudah memahami, dia banyak mengetahui pembahasan karena mereka ada cara di dalam memudahkan memahami. Seperti tadi saya perkenalkan ya, cara menghafal nama-nama. Kalau dihafal syair-syairnya akan mudah menghafal namanya. So kalau kita hafal 1, 2, 3 itu kadang ada yang luput. Jelas ya? Seperti seorang rawi itu. Ada seorang rawi, katanya dia terkenal punya riwayat dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Datanglah murid-murid ke dia, ya Syekh ceritakanlah hadits dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Kata Syekhnya, nggak usah lah. Dia mengelak sampai suatu hari disuruh duduk, nggak bisa lepas dia. Maka Syekhnya bilang, kalau begitu tulis, menceritakan kepadaku Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la tajtami'ani fi mu'min. Beliau bawakan, ini sudah serius ya, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 sifat yang tidak akan pernah berkumpul pada seorang mukmin. Ya, murid-murid menulis kan, sudah selesai menulis tapi syekhnya masih diam, belum menyambung. Muridnya bertanya, Syekh apa kelanjutannya? Kata beliau, Ikrimah lupa 1 dan saya lupa yang kedua. Hah? Kayak gimana? Ikrimahnya lupa, kan 2 kan? 2 sifat yang tidak berkumpul pada seorang mukmin. Yang pertama dilupa oleh Ikrimah, yang kedua saya lupa. Artinya tidak bisa disambung haditsnya. Nah, itu kalau kita menghitung-hitung kadang terjadi hal yang seperti itu. Tapi kalau ada kaidah-kaidah, rumus-rumus seperti tadi, kayak rumus ya, itu jadi mudah untuk dihafal, mudah untuk dipahami. Dan itu sudah ada di tengah para ulama Islam, ilmu-ilmu yang seperti itu, cara-cara di dalam memahami. Baik, kata beliau di sini, annal Miswarah ibn Makhramata akhbarahu, sungguhnya Al-Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya. Iya. Ini Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhuma. Dan beliau ini sahabat ya. Kata beliau, anna Amr ibn Auf wa huwa halifun li Bani Amir ibn Lu'ay. Bahwa Amr bin Auf, dan Amr bin Auf ini dia adalah halif dari Bani Amr bin Lu'ay, Bani Amir bin Lu'ay. Iya. Amr bin Auf ini Al-Ansari ya, dari sahabat yang hadir di perang Badar radhiyallahu anhu. Dikatakan kana syahida Badran ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini hadir di perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, akhbarahu, bahwa Amr ibn Auf mengabarkan kepadanya. Ini riwayat sahabat muda meriwayatkan dari sahabat yang lebih tua darinya. Iya. Dan Amr bin Auf ini sudah lebih dahulu wafat ya daripada Al-Miswar bin Makhramah. Baik, radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk orang yang hadir di perang Badar. Itu nikmatnya itu kalau orang baca hadits-hadits Nabi
lewat di dalam hadits penyebutan nama sahabat-sahabat. Seakan-akan kita hidup di masa mereka. Kita lihat orangnya, oh ini hadir di perang ini hadir di perang itu. Itu baru namanya orang yang benar hidup bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Itu kalau dia baca hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa berperasaan seperti itu. Tapi kalau misalnya seorang itu jauh dari hadits-hadits Nabi, jarang mempelajarinya, maka seakan-akan hidupnya itu jauh dari generasi awal tengah umat ini. Itu dari sebab yang tidak membantu seseorang untuk bisa istiqamah di dalam agama. Tidak membantunya untuk istiqamah. So, kalau mau istiqamah, kita diperintah untuk mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula para sahabat yang bersamamu. Ya, kalau kita selalu bersama Nabi dan para sahabat, itu akan membawa kita untuk istiqamah. Iya. Disitulah seorang akan mengenal lezatnya iman. Dia akan mengenal indahnya ketaatan-ketaatan. Disitulah dia akan mengenal arti cinta yang sebenarnya. Bahwa kecintaan yang sebenarnya itu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kecintaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini harus selalu hati itu dilembutkan dengan melewati riwayat-riwayat yang seperti ini. Dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya di sini bahwa Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau ini hadir di perang Badar. Dan orang kalau sudah hadir di perang Badar, itu tingkat tinggi dari derajat di agama. Karena para sahabat ini berjenjang-jenjang. Sebagian dari sahabat lebih mulia dari sahabat yang lain. Iya. Dari sudut urutan, yang paling tinggi urutannya adalah Abu Bakar As-Siddiq di antara seluruh sahabat. Setelah itu Umar ibn Khattab. Setelah dua ini setelahnya adalah Uthman dan Ali bin Abi Thalib. Setelah mereka berempat adalah yang tersisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Setelah 10 orang yang dijamin masuk surga, yang paling utama dari sahabat adalah yang hadir di perang Badar. Yang hadir di perang Badar. Jumlahnya sekitar 313 orang. Iya. Setelah itu, yang paling utama lagi yang hadir setelah mereka adalah yang hadir di perang Uhud. Dan jumlah mereka 700-an yang hadir di perang Uhud. Setelah itu yang hadir di Bai'atul Ridwan. Dan itu jumlah mereka 1.200 orang. Dan ini sahabat-sahabat semuanya dijemput dengan jaminan surga terhadap para sahabat ini. Bahkan kepada orang yang hadir di perang Badar, Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang hadir di perang Badar bahwa Allah berfirman tentang mereka, "I'malu faqad ghafartu lakum." Silahkan kalian orang yang hadir di perang Badar berbuat apa saja. Sampai kalian berbuat dosa pun bikin apa saja. Karena aku telah mengampuni kalian. Tidak ada manusia yang diucapkan seperti itu. Kecuali siapa? Orang-orang yang hadir di perang Badar ya. Radhiyallahu anhu. Makanya kalau ada sahabat misalnya dia hadir di perang Badar, itu disebut syahid Badran. Dia ini hadir di perang Badar. Nah, disebut sebagai manaqibnya, sebagai keutamannya. Dan itu salah satu ilmu di tengah umat Islam. Salah satu ilmu di tengah umat Islam. Agar supaya kita itu kenal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin Auf ini bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau pernah mengutus Abu Ubaidah, nama beliau Amir ibn al-Jarrah, ilal Bahrain, ke negeri Bahrain. Ya'ti bijizyatiha, untuk mendatangkan upeti tahunan.
dari Bahrain. Iya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahlul Bahrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan suluh, sudah melakukan alisiansi dengan penduduk Bahrain. Penduduk Bahrain ini wilayah yang sekarang jadi menjadi negara, namanya Bahrain, negara. Tapi sebenarnya wilayahnya dulu Bahrain itu masuk di wilayah timur Saudi dan beberapa wilayah. Ya, tapi sekarang ini dari sudut tata letak negara dia masuk ke dalam lingkup wilayah Bahrain. Iya. Mereka dulu itu adalah orang-orang Majusi, penduduk Bahrain ini. Penduduk Bahrain, orang-orang Majusi. Maka Nabi SAW ketika akan memerangi mereka, mereka pun berkata, kami mau tunduk di bawah pemerintahan Islam. Kami bayar upeti, tapi kami tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk apa? Islam. Maka dilakukanlah suluh dengan penduduk Bahrain. Itulah yang disebut di sini di dalam hadits ini. Akhirnya penduduk Bahrain ini itu masuk dalam wilayahnya umat Islam. Kepala negaranya yang dipasang disebut di sini wa ammara alaihim al-Ala ibn al-Hadrami. Nabi memasang al-Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu anhu sebagai pemimpin mereka di sana. Iya, pemimpin mereka di sana. Jadi penduduk Bahrain pun itu dihukum pembayaran jizyah. Setiap kepala di negara itu dia wajib untuk membayar upeti. Banyaknya sekitar 1 dinar, kurang atau lebih itu tergantung kebijaksanaan kepala negara. Dan itu wajib dibayar per tahun. Wajib dibayar per tahun. Nah, itulah yang disebut dengan nama jizyah. Disebut dengan nama apa? Jizyah. Jadi kalau ingin berbicara di sektor ekonomi, ini salah satu item dari pemasukan negara Rasulullah SAW di masa itu. Salah satu item pemasukan. Jelas ya? Dari negara Rasulullah SAW. Baik. Jadi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu itu diutus oleh Nabi SAW ke Bahrain untuk pergi mengambil upeti itu. Iya. Untuk mengambil upeti tersebut. Nah, ini kalau di sekarang ini kan di negara-negara itu ada badan keuangan apa segala macam. Itulah yang biasa diutus melakukan kerjaan di situ. Nah, kalau di masa ini Nabi SAW mengutus siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kenapa Abu Ubaidah yang diutus? Abu Ubaidah ini ada gelarnya. Nabi menggelarinya Aminu hadhil ummah. Orang kepercayaan umat ini. Abu Ubaidah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, likulli ummatin amin. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Setiap umat itu ada orang terpercayanya. Ada aminnya. Dan orang yang terpercaya umat ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan ini kedudukan tinggi sekali ya bagi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya, diutus oleh Nabi SAW untuk urusan yang seperti ini. Dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah beliau wafat di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Disebabkan karena penyakit wabah tahun Amwas yang terjadi di masa itu. Dalam kisahnya yang telah dimaklumi. Baik. Jadi begitu Abu Ubaidah berangkat ke Bahrain untuk sebuah misi, yaitu mengambil upeti tahunan yang dibayar oleh penduduk Bahrain ke kota Madinah. Iya. Dikatakan di sini faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain. Maka datanglah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu
membawa harta dari Bahrain. Iya. Kira-kira itu gimana kalau misalnya datang harta kita ini ya ke masjid ini? Kita termasuk orang yang berhak menerima. Iya. Ada bagian kita di harta itu. Ini bukan tidak ada bagian, ada bagian kita. Kita termasuk orang yang berhak apa? Menerima. Kira-kira gimana? Ini yang mau dihikayatkan nih, supaya diambil pelajaran. Bagaimana memahami kehidupan. Iya, subhanallah. Maka dikatakan di sini fasami'atil ansaru biqudumihi. Maka para sahabat Al-Ansar mendengar datangnya Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Wafat salat as-subuh ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bertepatan dengan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamman saraf ta'arradu lahu. Begitu Nabi selesai salat, maka para sahabat pun dari kalangan Al-Ansar menampakkan dirinya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini biasa ya, lumrah, manusiawi. Apalagi kaum Al-Ansar. Ya, kaum Al-Ansar ini banyak kisahnya. Sebab kalau ada pembagian, kadang Nabi sebagai kepala negara mengambil kebijaksanaan, kaum Al-Ansar tidak diberi. Dikasih dulu orang yang baru masuk Islam, dikasih kaum muhajirin karena dia kasihan. Dia tinggalkan negerinya, tidak ada apa-apanya di Madinah. Ada bukan Al-Ansar, dia punya rumah, punya kebun, punya, kan begitu. Itu kebijaksanaan kepala negara namanya. Iya. Nah itu ada banyak hadits, mungkin sebagiannya akan datang ya. Dan ini salah satu kejadian ya, Al-Ansar radhiyallahu anhum menampakkan diri ya. Apa yang terjadi? Kata beliau, fatabassama hina ra'ahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat para sahabat dari Al-Ansar. Iya. Waqala, dan beliau berkata, ini dari kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, adunnukum sami'tum biqudumi Abi Ubaidah wa annahu ja'a bi syai'. Saya menyangka bahwa kalian dengar Abu Ubaidah sudah datang dan Abu Ubaidah membawa sesuatu. Iya. Kalau ajal ya Rasulullah. Maka para sahabat berkata, benar wahai Rasulullah. Ini orang terang-terangan. Jelas ya? Orang yang terang-terangan. Baik. Jadi kadang sikap seperti lebih bagus ya daripada orang punya sesuatu ngeles sana sini tapi nggak tahu apa maunya. Kan begitu. Tapi sahabat ini jelas. Semuanya diperjelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'abshiru wa amilu ma yasurrukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah kalian dan berharaplah kalian, apa yang kalian inginkan, apa yang membuat kalian senang, akan saya beri. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, kalau ada sesuatu di tangannya dari harta ya umat Islam, langsung habis dia bagikan. Sampai pernah beliau selesai sholat asar, sedang sholat asar, beliau peringkas sholatnya. Habis salam tidak duduk dikir seperti biasanya, langsung masuk ke rumah. Keluar beliau membawa beberapa potongan-potongan emas. Kata beliau, ini potongan-potongan emas sisa yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Iya. Jadi supaya anda tahu ya bahwa sebuah negara itu ada sumber-sumber perekonomiannya. Ada sumber-sumber perekonomiannya. Nabi itu merintis negaranya bukan cuma duduk di masjid tiba-tiba emas memenuhi masjid, tidak ada seperti itu. Ada sebab-sebab dilakukan. Itu hukum-hukum syar'i namanya. Kata beliau, ini emas-emas ini saya ingat pada saya sedang sholat dan saya tidak ingin menanggung sesuatu apapun dari emas ini dan dia berada di tanganku. Makanya Nabi langsung membagikannya. Itu kesegeraan beliau sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal yang memang harus dibagi di tengah rakyat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak hal
Pernah disebut dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri di riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW didatangi oleh para sahabat. Iya, ada yang datang diberi, terus sampai habis semua yang berada di sisi Nabi SAW. Iya. Kata beliau SAW, la yakunu syai'un indi falan addikhirahu ankum. Tidak ada sesuatu apapun di sisiku, pasti saya tidak akan sembunyikan dari kalian. Saya akan berikan semuanya. Tapi kata beliau, walakin man yasta'if yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihillah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Tetapi barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan memberikan kehormatan untuk dirinya. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan beri kekayaan untuknya, kecukupan. Dan barang siapa yang bersabar, Allah akan beri kesabaran untuknya. Ditanamkan, diberikan haknya, itu biasa, perkara dunia. Tapi diingatkan akan sesuatu yang terkait dengan akhirat. Itulah pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama dengan sahabat Al-Ansar datang, ingin pemberian, kata Nabi, fa'abshiru, bergembira kalian. Wa amilu ma yasurrukum, dan silakan kalian berharap apa yang membuat kalian bergembira. Kata beliau, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tetapi yang saya khawatirkan, dihamparkan dunia atas kalian. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian dihamparkan dunia atas mereka. Dihamparkan dunia atas mereka. Iya. Jadi orang-orang sebelum kita itu, mereka binasa bukan masalahnya masalah kekurangan dunia. Tidak ada mereka di dalam masalah kekurangan dunia kebinasannya. Masalah mereka itu dunia berlimpah, dibukakan seluas-luasnya. Dunia ini kalau sudah dibukakan seluas-luasnya, iya, jangan berpikir bahwa orang yang banyak dunia itu adalah orang yang paling zuhud. Kalau sudah cukup dia berhenti. Tidak ada. Dunia itu membuat orang mabuk sudah paling banyak di situ. Mau bilang orang mabuk ada di situ. Ada orang yang stres, ada orang yang gila, ada orang yang tidak sadarkan diri, ada orang yang tidak tahu di mana dia hidup, tidak tahu dirinya di daratan, di lautan, semuanya ada itu dari pengejar dunia. Di dalam menggapai dunia, ada orang-orang yang sangat berambisi, ada yang jiwanya seperti binatang, ada yang jiwanya kotor seperti lalat, ada yang itu semuanya masuk pada orang-orang yang mengejar dunia. Makanya dunia itu seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li ibni Adam wadiyaini min dhahab, labataga ilaihi mathalith." Andai kata anak Adam itu punya dua lembah berisi emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Dia tidak merasa cukup dengan dua lembah emas. Subhanallah. Padahal jangankan satu lembah emas, kita punya satu lemari berisi emas saja itu sudah banyak sekali. Kan begitu? Ini dua lembah berisi emas. Dia sudah punya. Maka kata Nabi, dia akan mencari lembah ketiga. Akan mencari lembah yang ketiga. Sebab dunia itu kalau sudah mabuk seperti itu, itu siksaan terhadap jiwa. Siksaan terhadap jiwa. Dia punya mobil bagus, mobil ini. Tetangganya beli mobil lebih bagus. Itu tidak bisa nyenyak tidur itu. Pencari dunia. Ya tunggu aja besok ya. Saya akan beli lagi yang lebih bagus dari itu. Nah, itu dunia itu membawa kepada hal-hal yang seperti itu. Akhirnya jatuh ke dalam kehancuran, waliyadzubillah. Makanya kata Nabi SAW, saya tidak mengkhawatirkan kefakiran atas kalian wahai para sahabat. Bukan itu yang saya khawatirkan. Tapi saya khawatir dunia akan dilapangkan atas kalian. Sebagaimana telah dilapangkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian pun berlomba-lomba di dalam menggapainya. Berambisi di dalam mengejarnya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian sangat berambisi di dalam mengajarnya.
wa tuhlikakum kama ahlakathu. Di sebagian riwayat di sini disebut wa tulhiyakum kama alhathum. Kemudian dunia itu akan membuat mereka lalai, akan membuat kalian lalai sebagaimana orang-orang sebelum kalian menjadi lalai karena dunia tersebut. Iya. Baik. Maka di sini pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana seorang itu perlu khawatir. Jangan sampai dia tertimpa oleh fitnah dunia. Dunia ini masalah ya. Ya, jangan dianggap sepele dunia itu. Jangan dianggap sepele. Seakan-akan kalau kita dapat dunia, subhanallah, itu adalah hal yang paling baik. Itu tidak seperti itu hidupnya Nabi SAW dan para sahabatnya. Iya. Rasulullah SAW kadang di sebagian waktu beliau berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Suatu hari dihidangkan di depan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu makanan yang sangat banyak, mewah-mewah makanannya. Maka beliau menangis terseduh-seduh melihat makanan tersebut. Beliau berkata, saudaraku Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang mati syahid di perang Uhud. Mus'ab bin Umair ini dari anak orang kaya, sangat terpandang di Mekah, tiba-tiba menjadi jatuh miskin karena dia masuk Islam. Kemudian setelah itu dia belajar kepada Rasulullah, diutus menjadi duta Nabi SAW ke kota Madinah dan berhasil membangun negeri Islam di kota Madinah, sehingga Nabi pun diperintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Mus'ab bin Umair ketika beliau kainnya untuk mengkafani beliau itu tidak cukup. Kalau ditutup kakinya terbuka kepalanya, ditutup kepalanya terbuka kakinya. Maka Nabi akhirnya perintah supaya kepalanya ditutup, kakinya dilengkapi dengan ditutup dengan jerami-jerami. Maka beliau mengingat, saudaraku Mus'ab bin Umair di kondisi dan saya ke lapangan seperti ini. Kata Abdurrahman bin Auf, ini kalimat yang sangat mendalam dari ilmunya para sahabat. Kata beliau, saya khawatir ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah segerakan untukku di dunia, tidak diberikan lagi bagiku di akhirat. Tidak diberikan bagiku di mana? Di akhirat. Sebab apa gunanya seorang diberi dari pemberian, di dunia dia penuh dengan kenikmatan, ternyata itu kenikmatan disegerakan. Tidak diberikan lagi di mana? Tidak diberikan lagi di akhirat. Itu tidak ada gunanya, subhanallah. Tidak gunanya. Karena itu kita perhatikan akan makna yang sangat agung ini. Iya. Ini prinsip-prinsip dinukil dari Nabi SAW dan para sahabat. Bagaimana beliau membangun generasi umat di masa dahulu. Ini harus kita pahami. Harus kita tahu bahwa ini terjadi di masa Nabi SAW. Beliau mendidik para sahabatnya dengan pendidikan tersebut, dan tidak ada kebaikan bagi umat yang datang setelah mereka kecuali dengan mencontoh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya wallahu ta'ala. Baik. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabur Raqaiq atau Kitabur Riqaq dari Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam bab ini, bab ma yuhdar min zahratid dunya wa tanafusi fiha. Bab hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peringatan berhati-hati dari gemerlap dunia dan berlomba-lomba, berambisi di dalam mencapainya. Kata beliau, kata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ini guru Al-Bukhari, dari imam ahli hadits yang terkenal. Riwayat-riwayat beliau semuanya ada di dalam Kutubus Sittah. Nama lengkapnya Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif Abu Raja Al-Baglani Al-Thaqafi Al-Khurasani, dari negeri Khurasan. Kata beliau, haddatsana Al-Laits,
menceritakan kepada kami Al-Laits, yaitu Al-Laits Ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi Al-Misri. Ini dari ulama Mesir. Dari ulama Mesir. Ya, kalau kita kan biasanya dengar nama Imam 4 ya. Abu Hanifah, siapa Imam 4? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Al-Laits bin Sa'ad ini semasa dengan Imam Malik. Semasa dengan Imam Malik. Kalau ahli fikih, Imam Malik ahli fikih di kota Madinah. Kalau beliau ahli fikih di kota Mesir. Tapi dari keajaiban, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, berguru juga kepada Al-Laits bin Sa'ad ini. Dan ada murid lain lagi, imam lain lagi, namanya Abdullah bin Wahab. Itu murid senior Imam Malik. Murid senior Imam Malik. Lebih dikedepankan dalam riwayat daripada Imam Syafi'i kalau meriwayatkan dari Imam Malik. Dan Abdullah bin Wahab juga meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'ad. Ini sudah dua, Imam Syafi'i dan Abdullah bin Wahab. Dua-duanya berguru kepada Imam Malik dan berguru juga kepada Al-Laits bin Sa'ad. Tapi bersama dengan itu semua, Imam Syafi'i berkata, Abdullah bin Wahab berkata bahwa Al-Laits bin Sa'ad lebih ahli fikih dari Imam Malik. Al-Laits bin Sa'ad lebih ahli fikih dari siapa? Dari Imam Malik. Ya. Beliau ini kalau di masanya muftinya negeri Mesir, Al-Laits bin Sa'ad. Padahal beliau dari sudut keturunan bukan orang Arab asli. Dari bapak-bapaknya begitu, ada yang dari keturunan budak kemudian dimerdekakan. Al-Laits bin Sa'ad ini. Tapi bersama dengan itu Allah tinggikan derajatnya dengan ilmu agama. Menjadilah beliau seorang yang disegani dan diambil ilmu darinya oleh seluruh ulama di masanya. Kata beliau rahimahullah, an Yazid ibni Abi Habib, dari Yazid bin Abi Habib. Ini juga orang Mesir, Abu Raja kunyanya, dari Mesir. Kata beliau, Anabil Khair, dari Abul Khair. Abul Khair namanya Marthad bin Abdullah. Marthad bin Abdullah. Ini juga dari Mesir. Juga dari Mesir. An Uqbata ibni Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini Uqbah bin Amir, sahabat mulia dari Juhaina, tapi beliau tinggal di Mesir. Tinggal juga di mana? Di Mesir. Jadi ini perhatikan ya, sanadnya ini bermuara kepada orang-orang Mesir. Sanad hadits. Ini kalau kita ambil pelajarannya, para ulama ahli hadits itu mereka berkeliling ke berbagai negeri, kumpul riwayat-riwayat dari berbagai negara. Imam Al-Bukhari punya riwayat orang-orang Mesir. Punya riwayat orang-orang Mesir. Subhanallah. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika Rasulullah meninggal, para sahabat berpencar. Para sahabat berpencar. Ada yang tetap di Madinah, ada yang ke Mekah. Seperti setelah itu Ibnu Abbas terkenal di Mekah. Ada yang ke Syam, ada Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah. Oh, punya fikih sendiri di sana. Terus ada yang ke Mesir. Nah, seperti Uqbah bin Amir, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada yang ke Kufah, wilayah Irak. Ada Anas bin Malik di Basrah.
Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari. Banyak sahabat berpencar ke berbagai negeri. Iya. Ya bisa dibayangkan ya, Nabi itu mewariskan ilmu ke siapa? Kepada para sahabat. Para sahabatnya tidak berkumpul di satu tempat, berpencar kemana? Ke negeri-negeri. Iya. Dan di negeri-negeri itu mereka punya murid-murid. Nah, terbentuklah madrasah-madrasah. Makanya ada fikihnya penduduk Madinah, ada fikihnya penduduk Mekah, ada fikihnya penduduk Kufah, penduduk Mesir. Ya, seperti Imam Malik fikih penduduk Madinah. Beliau kuasai banget. Abu Hanifah itu fikihnya penduduk Kufah. Nah, datang Imam Syafi'i ini beliau belajar, beliau orang Mekah, belajar dari fikihnya penduduk Kufah, beliau belajar juga dari fikihnya penduduk Madinah. Jelas ya? Digabungkanlah berbagai madrasah. Baik. Ya. Jadi subhanallah, akhirnya hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihafal oleh para sahabat, tapi terjaga di tempatnya masing-masing. Nah, ini datanglah para ulama ahli hadits di abad kedua ketiga, mereka ini yang berkeliling ke negeri-negeri, melakukan perjalanan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Iya, bahkan Al-Bukhari itu beliau bercerita masuk ke negeri-negeri umat Islam, menjumpai lebih dari 1000 guru, itu dikurang waktu puluhan tahun beliau bolak-balik. Ya bisa dibayangkan ya, bagaimana jasa-jasa mereka mengumpulkan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, memelihara dan menjaganya. Iya. Baik. Jadi kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyit. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar, lalu beliau sholat untuk orang-orang yang wafat di perang Uhud. Beliau sholat. Iya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jadi beliau sholat kepada ahli Uhud seperti kalau sholat jenazah begitu. Tsumman sarafa ilal mimbar. Iya. Kemudian setelah itu beliau menghadap, pergi menuju ke mimbar. Faqala inni faratukum wa inni syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya akan mendahului kalian. Mendahului kalian. Dan sesungguhnya saya mempersaksikan atas kalian. Dan sesungguhnya saya telah melihat kepada telagaku sekarang. Melihat kepada telaga. Jadi Nabi diperlihatkan kepada beliau dari mimbar beliau, telaga beliau sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, di hari kiamat. Dan ini dari keimanan. Dari keimanan. Iya. Yang wajib kita imani. Di sini kita bisa mengambil ya dari potret kehidupan Nabi itu, bagaimana Nabi selalu mengingatkan para sahabat tentang kehidupan akhirat. Dan ini penting sekali kita di dalam kehidupan ini. Kita kadang tinggal di dalam satu kompleks bersama, tinggal berdekatan, ya kan? Tiap hari kita ketemu di masjid, ya. Tapi kadang ada hal-hal yang kita perlu saling mengingatkan tentang kehidupan akhirat kita, apa yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, saya telah mendahului kalian. Oke, nanti pada hari kiamat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya telaga. Punya apa? Telaga.
Telaga beliau ini sama dengan seluruh nabi dan rasul yang lain. Semuanya punya telaga. Semuanya punya telaga. Telaga ini itu menurut pendapat yang paling kuat di tengah para ulama, bahwa telaga ini di padang mahsyar pada hari kiamat. Di bumi yang telah diganti. Ya coba bayangkan ya. Semuanya langit dan bumi telah binasa. Semuanya sudah dicabut nyawanya. Kemudian ditiuplah sangkakala kebangkitan. Faidahum ila rabbihim yansilun. Maka mereka pun semuanya mengalir menuju kepada Rabbnya di padang mahsyar. Dikumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar dari awal hingga akhirnya. Tidak ada satu orang pun yang tersisa. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah berfirman, dan kami kumpulkan mereka, tidak seorang pun yang kami tinggalkan. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Saking dahsyatnya hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari tatkala seorang itu lari dari saudaranya, tidak ada ingat saudara, lari dari ayah dan ibunya, lari dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Tidak ada yang namanya dia ingat ayahnya, ibunya. Dia hanya mikir dirinya sendiri. Dahsyatnya hari itu. Manusia tidak ada yang berpakaian, tidak ada yang beralas kaki, belum dihitan. Aisyah sempat bertanya, Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Kata Nabi SAW, hai Aisyah, hari itu lebih dahsyat dari yang kamu bayangkan. Saking dahsyatnya, tidak ada kesempatan orang untuk saling melihat, saling menengok, memperhatikan. Di hari itulah matahari didekatkan di atas kepala. Hanya sejarak 1 mil. Ada dua penafsiran yang mengatakan 1 mil itu jarak seperti jarum, panjangnya sekitar sejengkal. Makanya biasanya kita dengar didekatkan di atas kepala sejengkal, kan begitu. Itu gayanya orang Indonesia begitu, membahasakan supaya mudah dipahami. Tapi kalau asal ceritanya seperti itu. Dalam hadits 1 mil. 1 mil ini diantara para ulama ada yang menafsirkan mil ukuran darat atau laut. Iya. Apapun kalau dibilang 1 mil, jarak dekat sekali ke matahari di atas kepala. Dahsyatnya. Manusia berkeringat. Berkeringat. Yang kita bayangkan seperti keringat kita di sekarang ini. Keringat itu di satu harinya seperti 50.000 tahun. Ada yang keringatnya membanjiri dirinya sampai menutupi mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai menutupi lututnya. Ada yang keringatnya sampai ke dadanya. Ada yang ke lehernya. Ada yang keringatnya sampai menenggelamkannya. Ditenggelamkan oleh keringatnya. Iya. Di hari dahsyat itu, semuanya perlu minum. Mau dapat minum dari mana? Nggak ada yang jual air aqua itu. Iya. Tidak ada transaksi. Subhanallah. Disitulah Allah tampakkan kebenaran para nabi dan para rasul. Nah, para nabi dan para rasul ini Allah telah tegaskan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami, orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari tatkala mata saksi-saksi mempersaksikan pada hari kiamat. Ya, nabi itu ditunjukkan, setiap nabi punya telaga. Maka umat itu akan mencari nabinya. Barulah mereka tahu, oh ini yang kafir, barulah dia tahu ini nabi yang kami dustakan di dunia. Ternyata benar dia nabi. Tampak kebenarannya. Pengikut mereka berbangga dengan mengikuti nabinya. Nabi Muhammad SAW punya telaga. Para nabi yang lain juga punya telaga. Setiap umat tidak mungkin
bisa minum dari telaga Nabi yang lain. Harus ke telaga Nabinya sendiri. Nabi Muhammad itu punya telaga. Panjang dan lebarnya sama. Jaraknya sekitar 1 bulan perjalanan. Airnya lebih putih daripada perak. Sebagian riwayat lebih putih dari susu. Lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu. Lebih harum dari kasturi. Siapa yang minum 1 teguk dari telaga Nabi, dia tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Tapi ini untuk umatnya, pengikut beliau. Ada yang diusir dari telaga. Ada yang diusir dari telaga. Dan ini panjang ceritanya yang diusir dari telaga. Jadi Nabi bercerita bahwa saya akan mendahului kalian ke telaga. Nabi yang paling pertama ke telaga. Dahului umatnya. Wa ana syahidun alaikum. Dan saya akan mempersaksikan atas kalian. Umatnya, kalau di umatnya Nabi yang persaksikan. Oh ini umatku, umatku. Nabi yang mempersaksikan. Iya. Kata beliau, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Dan saya demi Allah sekarang sedang melihat ke telagaku. Itu dari tanda kenabian Nabi Muhammad SAW diperlihatkan kepada beliau dari hal-hal gaib yang orang-orang tidak mengetahui hal itu. Kata beliau, wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ard atau mafatihal ard. Kata beliau, sungguhnya saya telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Atau di riwayatnya dikatakan kunci-kunci bumi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Kata Nabi, sungguhnya demi Allah, saya tidak takut kalian wahai para sahabat berbuat kesyirikan setelahku. Iya. Sebab keimanan para sahabat itu keimanan yang membuat syaitan sudah putus asa. Dia menjatuhkan para sahabat jatuh lagi ke dalam kesyirikan. Sudah putus asa syaitan itu. Tapi kerjaan syaitan di mana? Nah, inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya di sini. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Tetapi yang saya khawatirkan, kalian ini berlomba-lomba di dalam menggapai dunia. Itu yang dikhawatirkan. Sebab ini penyakit, kalau sudah menimpa, artinya telah masuk penyakit umat-umat yang telah lalu ke dalam hati-hati kita. Ini diingatkan kepada para sahabat. Nabi takut jangan sampai hal tersebut terjadi terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadits berikutnya kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, iya. Kata beliau, haddatsana Ismail, menceritakan kepadaku Ismail. Ini Ismail ibnu Abi Uwais yang sudah berlalu. Qala haddatsani Malik, menceritakan kepadaku Malik. Ini paman beliau, Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Iya. Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. An Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam Al-Adawi Al-Qurashi. Ya, beliau ini dari Maula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Tadinya budak. Di beliau Umar, setelah itu dimerdekakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadilah Zaid bin Aslam menjadi salah seorang yang paling banyak ilmunya dari ulama tabi'in. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar Al-Hilali, ini dari ulama Madinah. Iya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia. Salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aktsara ma akhafu alaikum
ma yukhrijullahu lakum min barakatil ard. Kata beliau, sesungguhnya hal yang paling banyak yang saya khawatirkan atas kalian adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari isi-isi dunia. Sini dibahasakan dengan keberkahan dunia, barakat. Iya. Qila wa ma barakatul ard. Maka ada yang bertanya, apa yang dimaksud berkah-berkah dunia ini? Qala zahratud dunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, gemerlap dunia. Gemerlap dunia. Iya. Faqalahu rajulun hal ya'til khairu bisyarr. Maka seorang lagi berkata, ya Rasulullah, apakah kebaikan itu datang dan ikut kejelekan bersamanya? Ini kan Rasulullah kabarkan bahwa yang keluar dari bumi itu berkah-berkah namanya. Dan ketika beliau ditanya berkah-berkah bumi itu apa? Kata beliau, itu adalah perhiasan dunia. Maka sahabat bertanya, orang ini bertanya, apakah kebaikan itu datang bersamanya ada kejelekan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Asamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna annahu yunzalu alaih. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam diam. Sampai kami tahu bahwa Nabi ini sekarang sedang menerima wahyu. Sedang menerima wahyu. Subhanallah. Luar biasa ya para sahabat itu. Bertanya sesuatu, iya. Jawabannya langsung turun melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu. Turun kepada nabinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan itu maja'ala yamsahu an jabinihi. Maka Nabi pun mengusap dahi beliau. Sebab Nabi itu kalau sudah menerima wahyu, kadang beliau berkeringat kencang. Di musim dingin sekalipun berkeringat seperti itu. Faqala aina sa'il? Maka Nabi bertanya, mana yang bertanya tadi? Mana tadi orang yang bertanya? Qala ana. Orang itu berkata, saya ya Rasulullah. Qala Abu Sa'id, laqad habitnahu hina tala'a dhalik. Iya. Kata Abu Sa'id, kami pun sudah memuji Allah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari si penanya itu. Artinya sudah ada jawaban begitu. Iya. Qala la ya'til khairu illa bil khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kebaikan itu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan pula. Wa inna hadzal mala khadiratun hulwa. Dan sesungguhnya harta ini adalah hijau manis. Ini sifatnya dunia ya. Hijau manis. Wa inna kulla ma ambatar rabi'u yaqtulu habatan aw yulimmu illa akilatil hadirah. Akalat hatta idam tandat hasirataha istaqbalat asy-syamsa fajtarrat wa talatat wa balat thumma adat fa akalat. Iya. Kata beliau, sesungguhnya dunia ini atau harta ini hijau manis. Itu dunia itu kelihatannya hijau, enak dilihat, manis, ya bagus sekali. Nah, kemudian kata beliau, sesungguhnya ya apa yang ditumbuhkan oleh musim semi, iya, itu kadang membunuh habatan atau yulim, dan kadang mengicilkannya. Ini bercerita tentang hewan ternak ya. Bagaimana ketika sudah muncul dari musim semi itu biasanya banyak hewan-hewan itu
dia bisa makan yang hijau-hijau, dia makan sampai perutnya membesar. Setelah itu dia menghadap ke matahari. Iya. Lalu setelah itu dari perutnya ini keluarlah, iya, apa yang sudah dia makan. Kemudian dia dia membuang air besar, kemudian kencing, iya. Kemudian setelah itu hewannya kembali makan lagi. Wa inna hadzal mal hulwa. Itu maknanya hijau harta itu. Dunia itu seperti itu. Hijau, dimakan. Tapi nanti ujung-ujungnya dia keluar lagi sebagaimana yang sudah dimaklumi. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna hadzal mal hulwatun. Man akhadahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi, fa ni'mal ma'unatuhu." Dan sungguhnya harta ini adalah manis. Siapa yang mengambilnya dengan haknya, dia letakkan pada haknya, maka itu adalah sebaik-baik yang membantunya. Wa man akhadahu bighairi haqqihi kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Tetapi siapa yang mengambil harta ini tanpa hak, dia mengambil harta ini tanpa hak, maka ini seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Baik. Di dalam hadits ini Nabi SAW mengingatkan tentang posisi dari harta itu. Harta itu apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, apa yang kita tanam, apa yang kita tunggangi, ya apa yang kita pergunakan. Itu harta-harta semuanya itu dimiliki. Kan begitu. Harta ini ya bahasanya hijau manis. Ya kalau ditanya apakah datang kebaikan dengan kejelekan? Ya dia kebaikan. Kebaikan itu membawa kebaikan. Itu dasarnya. Tetapi harta ini, siapa yang memakannya berlebihan, seperti itulah, seperti hewan yang makan. Iya. Kalau dia makan berlebihan, kadang bisa membunuh hewan itu. Atau bisa membuatnya hampir terbunuh. Kalau dia makan terus, mati itu karena makanan. Terlalu banyak dia makan. Itu dunia. Kecuali kalau dia makannya, dia makan sesuai keperluan. Dia makan sampai besar perutnya ini pun, setelah itu dia berjemur di matahari, dia tunggu, berproses, kemudian menjadi kotoran, lalu dia kencing, setelah itu makan lagi. Itu seperti itu dunia. Hijau. Dimakannya seperti itu, enak dimakan. Iya, tapi hati-hati. Ada yang terbunuh karena apa? Memakan. Kemudian kata beliau bahwa dunia ini itu siapa yang mengambilnya dengan haknya, maka dia letakkan pula pada hak, maka itu fani'mal ma'una. Itu hal yang sangat membantunya. Iya. Tapi kalau diambil tanpa hak, itu seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Jadi harta dari sudut kebaikan dihitung sebagai nikmat Allah, dia nikmat Allah. Cuman yang menjadi salah kita ini, bagaimana cara kita mendapatkan harta? Kalau kita mendapatkannya dengan cara yang benar, kita letakkan pada hal yang benar pula, maka itu nggak ada masalah. Itu sebaik-baik harta yang membantu. Itu taufik dari Allah. Seorang hamba diberi anugerah, dia dapat harta, membantu dia di dalam ketaatan. Itu bagus. Tapi siapa yang mengambil harta itu tanpa haknya, dia mengambil harta tanpa haknya, maka ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang makan, tetapi tidak pernah kenyang. Bagaimana itu ada orang makan tidak pernah kenyang? Akhirnya mengambil harta tanpa hak itu seperti itu. Subhanallah, tidak ada keberkahan. Seperti makan tapi tidak ada kenyangnya. Iya.
Tidak ada kenyangnya. Masuk terasa banyak, tapi dia merasa sedikit kekurangan, tidak pernah merasa puas. Nah, itu berarti itu bukan kecukupan, ya kan? Hakikatnya kalau seperti itu apa? Harta ada di tangan tapi dia miskin namanya. Harta ada di tangan tapi hukumnya dia apa? Miskin, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, kekayaan yang sebenarnya itu bukan kekayaan harta benda di tangan. Kata beliau dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan di mana? Kekayaan di dalam hati. Sebab orang kalau dia merasa cukup, punya kekayaan di hati, yang sedikit pun itu terasa banyak sekali. Yang sedikit pun terasa banyak. Iya. Tetapi kalau dia tidak punya kekayaan di hatinya yang banyak pun, itu dia tidak merasa cukup dengan hal tersebut. Iya. Baik. Jadi ini wejangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu di hadits berikutnya kata beliau, haddatsani Muhammad bin Bashar. Ini diberi gelar Gundar. Kalau haddatsana Gundar, Gundar ini nama beliau Muhammad bin Ja'far. Gundar itu gelar. Gundar itu gelar. Kalau haddatsana Syu'bah, Syu'bah bin al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri, imamnya kota Basrah. Iya. Kata beliau, sami'tu Aba Jamrah, saya mendengar Abu Jamrah. Abu Jamrah nama beliau Nasr bin Imran. Qala haddatsani Zahdamu ibnu Mudarrib. Qala sami'tu Imran ibnu Husain radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Qala Imran, "Fama adri kanan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qawlihi marrataini aw thalathan." Kata Imran, saya tidak tahu Nabi berucap setelahnya, kemudian setelahnya itu 2 kali atau 3 kali. Thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanduruna wa la yufun wa yadhharu fihim as-siman. Jadi ini generasi terbaik ya, masa Nabi. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Kata Imran, saya nggak tahu disebut 2 kali, setelahnya atau 3 kali. Ya, tapi setelah itu kata Nabi akan muncul satu kaum, mereka bersaksi dan tidak diminta mempersaksikan, berkhianat dan tidak diberi amanah. Subhanallah. Dia datang bersaksi padahal dia tidak diminta persaksian. Ngapain kamu di sini bersaksi? Ya kan? Terus ini dia sudah berkhianat, belum dikasih amanah dia sudah apa? Dia sudah berkhianat. Wa yamdurun wa la yufun, bernadar tetapi tidak memenuhi nadarnya. Terus tampak pada mereka gemuk. Iya. Ini karena apa namanya? Terlalu banyak yang dia makan dari dunia, senang dia menggemukkan dirinya. Iya, menampakkan seperti itu. Ini perhatikan ya, sudut pendalilan jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam bentuk apa? Celaan. Ini datang setelah 3 generasi terbaik. Datangnya orang-orang yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan beberapa hadits lagi untuk menyelesaikan bab ini. Kemudian kata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdan. Abdan namanya Abdullah bin Uthman bin Jabalah. An Abi Hamzah, Abu Hamzah, orang dari Marwazi, namanya Muhammad bin Maimun. Digelari Abu Hamzah As-Sukkari. As-Sukkari itu gula ya. Karena beliau ini kalau bicara enak sekali dengar pembicaranya.
makanya disebut As-Sukkari. Iya, disebut di biografinya. Dan beliau ini orang yang terkenal sangat berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anil Amash, dari Amash namanya Sulaiman bin Mihran, an Ibrahim namanya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, an Abida, itu Abida ibn Salman, an Abdillahi radhiyallahu anhu. Abdullah di sini adalah Abdullahi ibnu Mas'ud, sebab sanad ini sanad Kufa. Sanad Kufa. Baik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Thumma yaji'u min ba'dihim qaumun tasbiqu syahadatuhum imanahum wa imanuhum syahadatahum. Kemudian datang setelah itu satu kaum, persaksiannya mendahului aimanahum, sumpah-sumpah mereka, dan sumpah mereka mendahului persaksiannya. Ya, maksudnya ini mereka, orang tidak diminta bersaksi, pergi bersumpah. Atau orang yang diminta bersumpah, tetapi tidak memberi persaksian. Iya. Dan ini terbalik ya, maksudnya masa buruk, terbalik. Dan sudut pendalilan Al-Bukhari pada riwayat sebelumnya, tampak kegemukan. Itu orang yang mengikuti syahwatnya, memperturutkan dunia dan semisal dengannya. Kemudian kata beliau, haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Waki', yaitu Waki' bin al-Jarrah. Qala haddatsana Ismail. Ini Ismail adalah Ismail ibnu Abi Khalid an Qais, ya. Dan Qais adalah Qais ibn Hazim, Qais adalah Qais ibnu Abi Hazim. Iya. Qala sami'tu Khabbaban. Beliau berkata, saya mendengar Khabbab. Ini Khabbab ibn al-Arat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian nama sahabat itu agak berat diucapkan ya. Khabbab ibn al-Arat. Ini sahabat perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ikut 7 kali peperangan, tidak makan kecuali belalang saja. Iya. Bersama Ibnu Abi Mulaika. Kata beliau, wa qad iktawa yawma idzin sab'an fi batnihi. Khabbab ini pada hari beliau berucap ini, itu beliau sudah melakukan pengobatan kai di perutnya sebanyak 7 kali. Tahu pengobatan kai ya? Pengobatan kai itu pengobatan dengan pakai besi panas. Itu di tengah orang Arab, kalau sakit yang paling rumit, obat terakhir namanya kai, pakai besi panas. Jadi ini sudah 7 kali beliau. Iya. Waqala, beliau berkata, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut, la da'utu bil maut. Kata Khabbab, andai kata bukan karena Rasulullah melarang kami memohon berdoa minta kematian, maka saya sudah minta kepada Allah supaya dimatikan saya. Tapi Nabi melarang. Makanya beliau bersabar, kena penyakit bersabar. Tapi beliau katakan, inna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam madaw wa lam tanqishum ad-dunya bi syai'. Kata beliau, sungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu. Para sahabat Nabi ya, sudah banyak yang wafat. Beliau ini termasuk sahabat muda yang paling terakhir, di antara yang terakhir wafat. Ya, para sahabat yang sudah berlalu ini, mereka sudah berlalu istiqamah, tidak pernah kekurangan dunia. Dunia tidak membuat mereka berkurang keimanannya. Tapi kami, kata beliau, wa inna asabana minad dunya ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Adapun kami ini dapat dunia banyak sekali. Fitnah kami dunia. Sampai kami enggak bisa meletakkan dunia ini kecuali kepada rumah, dibangun istana, bangunan, saking banyaknya harta dibukakan untuk mereka. Jadi penegasannya bahwa kalau orang yang beriman itu tidak usah khawatir ujian harta. Harta itu ujiannya, tidak usah khawatir kekurangan harta. Harta itu menjadi ujian dan fitnah ya. Tapi yang harus dia jaga bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Yahya, ini Yahya bin Said al-Qattan. An Ismail qala haddatsani Qais qala ataitu Khabbaban wa huwa yabni ha'itan lahu. Faqala inna ashabana alladhina madaw lam tanqisum ad-dunya syai'an wa in asabna min ba'dihim syai'an la najidu lahu mawdi'an illa at-turab. Ya, kata Khabbab,
Khabbab didatangi, beliau sedang membangun kebunnya, pagar luas begitu. Beliau berkata, para sahabat kami, sahabat Nabi sudah berlalu. Tidak pernah dunia itu membuat mereka kurang keimanannya. Tapi kami ini, setelah mereka pergi, kami dapat fitnah dunia, harta sampai kepada kami banyak sekali. Sebab di masa Umar, itu semua yang namanya sahabat dicatat. Semua yang namanya sahabat dicatat. Ya kalau masuk harta umat Islam, pasti ada pemberiannya sahabat itu. Dia suka tidak suka dikasih pemberian. Dikasih pemberian. Akhirnya beliau ini bilang, harta ini harus saya keluarkan. Ya, dan kami tidak ada peletakan kecuali kami bangun tembok, bangun rumah, bangun istana. Itu aja dibangun oleh para sahabat. Supaya tidak disibukkan dengan apa? Harta yang ada di tangan. Begitu maksudnya. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad ibn Katsir Inal Abdi an Sufyan, ini Sufyan Ats-Tsauri, Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, an Nabi Wa'il, namanya Syakik ibn Salama, an Khabbab, dari Khabbab. Ini beberapa sanad dari Al-Bukhari ya, dari berbagai negara menuju kepada satu orang sahabat namanya Khabbab ibn al-Aratin radhiyallahu anhu. Qala hajarna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kami telah berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan ini keteguhan para sahabat radhiyallahu taala anhum supaya mereka selalu terjaga di atas agama, istiqamah di atas keimanan, dan tidak terfitnah oleh dunia. Bukan tidak boleh seorang itu menggapai dunia. Bukan tidak boleh seorang dapat dunia. Lihat para sahabat juga, ada yang punya dunia. Ada yang punya harta. Abdurrahman bin Auf betapa banyak hartanya kan. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 4 orang dari sahabat itu ada yang pebisnis dan banyak hartanya. Tapi mereka ini punya dunia cuma di tangan, tidak di hati. Dan itu tidak bermasalah. Sebagaimana perahu, kalau dia di atas air, itu nggak ada masalah, perahu itu aman-aman saja. Tapi yang menjadi masalah, kalau air masuk ke dalam perahu, iya, akan tenggelam perahunya. Itulah dunia. Kalau dunia itu masuk ke dalam hati kita, itu menggelapkan hati, melalaikan dari akhirat. Tapi kalau dunia ada di tangan, kita pakai untuk dekat kepada Allah, berbuat ketaatan, kita menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada manusia, ya. Meninggalkan dari wakaf-wakaf yang kita harapkan pahalanya terus mengalir untuk kita semua walaupun kita sudah meninggal. Itu baru namanya orang yang diberi harta salih untuk orang yang salih. Ni'mal malu salih lirrajul salih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik harta salih adalah harta yang diberikan untuk orang salih pula. Jadi hartanya sudah bagus, halal, diberi kepada orang salih. Orang salihnya diletakkan pada hal yang bermanfaat untuk dia. Baik, selesai satu bab di pertemuan ini dari kitab Ar-Raqaiq. Nah, ini mana-mana penting di dalam kehidupan, karena hati ini harus selalu dilembutkan. Hati ini modal kita semua di dalam kehidupan. Kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, merasakan nikmatnya ibadah, merasakan betapa nikmatnya sebagai seorang muslim, itu dengan kelembutan-kelembutan hati. Dan kita bisa bertauhid kepada Allah, menjauhi segala kesyirikan dengan hal-hal yang melembutkan hati kita. Sebagaimana di hari kiamat, hati ini pula yang menjadi modal kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari ketika anak dan harta tidak bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Wallahu ta'ala alam. Baik, insyaallah ta'ala kita akan sambung. Kalau ada pertanyaan terkait dengan sesi pelajaran ini bisa ditanyakan di kajian besok ya. Untuk sekarang sudah selesai dari materi pembahasan dan kita akan sholat isya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.